Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan kembali menanggapi Pak Bambang Nursena sekaligus Enrico yang membahas tentang nama Allah. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Orang belajar agama itu yang lengkap lah, Mas. Jangan hanya melulu pada teologinya sendiri, bahasanya sendiri, kemudian malah bahasa diidentikan dengan agama tertentu. Saya kira itu pola pikir ahistori. Orang sering bertanya, kalau di Kristen disebut Allah, di Islam disebut Allah, ini Tuhannya siapa? Sejak kapan kata Allah dikaitkan dengan Tuhannya agama tertentu? Cobalah baca sejarah Arab sebelum zaman Islam. Cobalah pakai sumber-sumber Islam sendiri. Misalnya, nggak usahlah pakai sumber-sumber Kristen ya, atau sumber-sumber non-Islam. Pakai sumber Islam sendiri. Oh, nama Allah itu muncul tidak hanya di masjid, tapi juga di sinagog, di gereja-gereja, itu tercatat dalam Al-Quran. Tahukah kalian bahwa ternyata kita sebagai orang Kristen telah menggunakan nama Allah sebelum umat Islam menggunakannya? Ini adalah inskripsi Ummul Jimal yang ditemukan sekitar abad 2 sampai 6 Masehi. Nah, ditemukannya di sebuah kota Kristen, yaitu Ummul Jimal di sekitar daerah Nabatea. Uniknya, di dalam inskripsi ini memuat nama Allah pada tulisan awalnya, yaitu Allahu Ghafran atau Allah mengampuni. Nah, selain inskripsi tersebut, ada juga inskripsi Zabat yang diambil pada tahun 512 Masehi. Inskripsi ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani, Aram, dan Arab. Nah, di mana di bahasa Arabnya ada tertulis Bismillah atau dengan menyebut nama Al-Ilah atau Allah. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari mereka berdua, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya sepertinya udah kehabisan kata-kata melihat kepercayaan diri mereka yang sangat over dengan mengklaim bahwa penyebutan nama Allah ini terlebih dahulu telah digunakan oleh Kristen dibanding Islam yang datang belakangan dengan menunjukkan sebuah bukti inskripsi buatan orang Kristen yang ditemukan di kota daerah Nabatea sekitar abad kedua sampai 6 Masehi, di mana dalam inskripsi itu ada tertulis nama Allah dalam tulisan Aram. Baik, mari kita ulas. Di sini saya jelasinnya pelan-pelan aja ya, agar mudah ditangkap. Saya di sini akan mengikuti saran dari Pak Bambang, kalau tidak usahlah memakai sumber-sumber di luar Islam, pakailah sumber-sumber sejarah Islam sendiri untuk membuktikan hal tersebut. Oke lah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Bapak Tauhid, karena dari keturunan-keturunannya lah sehingga muncul agama Abrahamik, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, di mana Ibrahim atau Abraham dipandang sebagai leluhur bagi ketiga agama tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab adalah anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka juga mewarisi agama dan cara hidup yang diwasiatkan ayah mereka, berupa pengesaan Allah, penyembahannya, pelaksanaan aturannya, penyuciannya, dan pemuliaannya. Salah satu ajaran yang paling menonjol adalah pengagungan dan penyucian Baitullah, serta penghormatan terhadap simbol-simbolnya, termasuk pelayanan dan pemeliharaannya. Nabi Ibrahim berasal dari Mesopotamia. Ibnu Katsir melalui kitabnya Bidayah wa Al-Nihayah menjelaskan Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang termasuk wilayah Irak. Nah, kata Babilonia ini sendiri bisa kita jumpai dalam Al-Quran dengan sebutan Babil. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman.
Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, kalau dalam Alkitab dan Bible disebut Babel. Contoh lagi, dalam bahasa Arab disebut Ismail, dalam bahasa Ibrani disebut Yesmael, dalam bahasa Arab disebut Israel, dalam bahasa Ibrani disebut Yesrael. Jadi secara linguistik bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Aram ini masih satu rumpun yang biasa disebut dalam bahasa Semitik. Bahasa Aram digunakan oleh nenek moyang Nabi Ibrahim, sementara bahasa Arab digunakan oleh keturunannya di jalur Ismail dan bahasa Ibrani di jalur Ishak. Berarti di antara bahasa Semitik yang paling tua adalah bahasa Aram yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Dalam temuan prasasti kuno di Mesopotamia yang memakai tulisan paku yang usianya sama dengan usia Abraham, ketika para pakar menerjemahkan tulisan paku tersebut, di situ ada tertulis Babil, bukan Babel. Artinya apa? Artinya bahasa Aram yang digunakan oleh Nabi Ibrahim lebih dekat dengan bahasa Arab ketimbang bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan disebut El, sedangkan dalam bahasa Arab disebut Il, jadi sepadan dengan makna Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan nama Allah? Siapakah Il atau Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim kepada keturunannya? Jika Il atau El bermakna sebagai sebutan Tuhan, maka siapakah Tuhan yang dimaksud atau yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim? Oleh karenanya, dalam agama Yahudi muncul istilah El sama dengan Il, ini dalam versi Arab, Elohim sama dengan Ilahun, dan yang paling penting adalah muncul istilah YHWH sama dengan Alif Lam Lam H. YHWH dalam Torah dibaca Yahwah atau Yehovah. Justru Kristen malah membacanya dengan Yahweh, padahal penyebutan kata Yahweh tidak ada dalam kitab Torah. Sedangkan dalam Al-Quran tertulis Alif Lam Lam H. Jika dilafalkan menjadi Allah. Sebetulnya nama Allah itu sendiri ada yang mengatakan berasal dari bahasa Arab, yaitu Al ditambah ilah. Kalau Al ini seperti the dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai definite article yang menunjukkan yang pasti. Nah, ini sudah pernah saya bahas ya, yang menyanggah Om Gracia Pelo. Dan ada juga yang mengatakan bukan berasal dari bahasa Arab, karena Nabi Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi disebut musta'ribah atau yang diarabkan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah dalam hal linguistik, pendekatan secara bahasa. Ternyata bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim lebih erat dan dekat dengan bahasa Arab, termasuk kata Allah. Jangan gagal paham lagi ya. Sekali lagi saya katakan ini terbukti dalam hal linguistik. Nah, lalu bagaimana dengan bukti inskripsi tertulis kata Allah yang dibuat oleh seorang Kristen di daerah Nabatea? Jika tolak ukur mereka adalah bukti inskripsi tersebut yang tertulis nama Allah, maka jika ditelusuri ini akan bermuara kepada Kristen Arab. Orang Arab Kristen atau Al-Arabul Masihiyun adalah orang-orang Arab yang memeluk agama Kristen. Banyak di antaranya adalah keturunan suku-suku Arab Kristen yang tidak berganti keyakinan memeluk agama Islam, yakni suku-suku asal Yaman, semisal Bani Gasan dan Bani Jusam, yang menetap di kawasan Yordan dan Syam. Kemungkinan besar kabilah Anbat adalah suku Arab pertama yang bermigrasi ke kawasan selatan negeri Syam menjelang akhir milenium pertama pra-Masehi. Mula-mula kabilah Anbat menyembah berhala, tetapi kemudian memeluk agama Kristen pada zaman Kekaisaran Romawi Timur sekitar abad ke-4 Masehi. Inskripsi Al-Jimal berasal dari abad ke-5 Masehi. Tempat penemuan adalah sebuah desa bernama Al-Jimal yang terletak di perbatasan Yordania, Syria. Inskripsi ini membuktikan telah ada penggunaan kata Allah sebelum adanya Islam. Juga terlihat bahasa Arab masih dalam tahap berkembang, jadi masih belum menemukan bentuk matangnya, terutama secara tulisan. Berikutnya ada inskripsi Zabat, pertama kali ditemukan oleh Dr. Sakau tahun 1881. Kota Zabat terletak di sebelah tenggara Aleppo atau Halab.
antara Kisrin dan Sungai Efrat. Para ahli setuju inskripsi yang ditemukan di reruntuhan gereja kuno ini berasal dari tahun 512 Masehi. Inskripsi yang ditulis dalam 3 bahasa, Aram, Yunani, dan Arab ini, dipahatkan di atas batu mati sebuah bangunan gereja. Menariknya, teks Arab dari inskripsi ini diawali dengan doa, Bismi al-Ilah, bentuk lain dari ungkapan Bismillah, dengan nama Allah, lalu disusul dengan nama-nama Kristen Syria yang membangun gereja tersebut. Nah, bunyi inskripsi ini adalah Bismi al-Ilah, Sergius bar Amat, Manafwa Hani bar Mar al-Qais, Sergius bar Sat, Wasitir Wasaurai. Artinya, dengan nama al-Ilah atau Allah, Sergius putra Amat, Manaf dan Hani putra Mar al-Qais, Sergius putra Sat, dan Sitir, dan Surai. Nah, dalam kajian bahasa Arab, inskripsi ini sangat penting karena aksara yang dipakai merupakan transisi dari kat nabati ke kat Arab Kufi, yang juga digunakan untuk menulis manuskrip Al-Quran masa-masa permulaan. Inskripsi ini aslinya merupakan sebuah martirion, monumen penghormatan syuhada, yang didedikasikan untuk menghormati Mars Sergius atau Saint Sergius. Sekarang begini, inskripsi ini dalam perkembangan pemakaian bahasa Arab di lingkungan gereja, khususnya inskripsi yang memuat kata Allah yang dimaknai sepenuhnya secara monoteistik. Nah, di sini saya mengambil sisi lain di luar bukti histori inskripsi tersebut. Jika dimaknai seperti itu, maka pertanyaannya, kenapa sekarang ada pergeseran menjadi konsep Tritunggal? Di masa itu Petra Yordania merupakan jalur sutra di mana para pedagang banyak yang datang ke sana, sekaligus memperkenalkan sesembahan mereka, dan patung-patung sesembahan mereka diletakkan di sebuah altar untuk diperlihatkan kepada orang lain. Nah, apakah pada saat itu nama Allah ini ada yang menggunakan alias nama Allah disandingkan dengan nama sesembahan mereka? Jika tidak ada, berarti sangat jelas kalau kata Allah berdiri sendiri yang tidak dapat dikonstruksikan dengan nama sesembahan lain. Jika nama Allah ini bermakna monoteistik di masa itu, mengapa umat Kristen sekarang menggunakan kata Allah sebagai sebutan umum atau generic name dan bukan nama pribadi atau proper name? Di mana letak monoteistiknya? Dan saya rasa saya tidak perlu membuktikan bahwa penggunaan nama Allah duluan digunakan oleh Kristen di zaman pra-Islam, karena telah terbukti salah satunya dari linguistik yang saya jabarkan dan jelaskan di atas tadi. Dan yang terpenting adalah ketika Abraham memperkenalkan nama Allah sebagai Tuhan satu-satunya kepada keturunan dan cucu-cucunya, lantas kemudian ada oknum yang menggeser pemaknaan nama Allah sebagai generic name. Di saat Islam datang, maka Islamlah yang mengembalikan kemurnian nama Allah sebagai proper name. Nah, yang lebih lucunya lagi bukan masalah dulu-duluan mana yang memakai nama Allah, tetapi lebih tepatnya apa korelasi Kristen Indonesia memakai Allah dalam kitab sucinya. Apakah kitab Kristen di Indonesia diterjemahkan dari kitab Kristen Arab? Enggak juga kan? Apakah Yesus menggunakan bahasa Arab? Apakah manuskrip acuan Kristen memakai bahasa Arab? Jika mau sedikit kritis, ini semua adalah hanya sebuah misi. Betul apa benar? Jika kita membaca tahun 2011, penerbit Paramita Surabaya menerbitkan buku berjudul Membedah Kasus Konversi Agama di Bali. Kronologi, metode, misi, dan alasan dibalik tindakan konversi agama dari Hindu ke Kristen dan Katolik di Bali, serta pernik-pernik keagamaan di dunia. Ini karya Nikadek Surpi Arya Dharma. Banyak sekali pihak Kristen menggunakan atribut kebudayaan Hindu untuk aktivitas keagamaan Kristen. Dan yang paling heboh, salah satu yang diprotes kaum Hindu tadi adalah penggunaan istilah Hindu untuk menyebut Tuhan kaum Kristen, seperti Sang Hyang Yesus, Sang Hyang Allah Aji, Ratu Biang Maria, dan lain-lain. Jika umat Hindu sudah memprotes kebiasaan Kristen ini, dan di Malaysia sudah melarang penggunaan Allah dalam kitab Kristen di negaranya, apakah umat Islam Indonesia juga menyusulnya? Wallahu alam. Silahkan ditambahkan jika ada yang kurang, karena saya hanya menjabarkan secara garis besar saja ya. Saya rasa cukup.
Dan nasihat untuk kali ini adalah, apa persamaan kafir bodoh dengan Sri Mulat? Sama-sama bikin kita ketawa. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.